Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Bagaimana polisi menangkap pembunuh setelah 30 tahun? Hal yang menarik untuk dibahas karena pada akhirnya setelah 30 tahun BTK Killer berhasil ditangkap polisi di Amerika Serikat, yaitu Dennis Rader yang lahir pada 9 Mei 1945 telah membunuh 10 orang di Wichita dan Park City, Kansas. Dennis sendiri menamakan dirinya BTK Killer, by Torture Kill. Sekarang gue mau bahas tentang latar belakangnya dulu. Dennis Rader lahir dan dibesarkan di Wichita. Dia bukan berasal dari keluarga yang mampu, karena orang tuanya ya bisa dibilang pas-pasan kehidupannya. Dan Dennis adalah satu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Masa kecilnya Dennis merasa kalau ia diabaikan ibunya hingga ia menyimpan perasaan benci. Jadi sejak remaja Dennis menyimpan fantasi seksual yang nyeleneh, yang tidak seperti biasanya. Ia memiliki fantasi sadis tentang menyiksa perempuan yang terperangkap dan tidak berdaya. Pada masa kecilnya, Dennis juga menunjukkan perilaku zoosadisme, yaitu senang menyiksa hewan, dan perilaku fetish seksual untuk voyeurisme, serta berpakaian seperti wanita, ya kadang-kadang memakai daster untuk memata-matai tetangga wanitanya, termasuk mencuri pakaian dalam wanita. Kalau ada yang melihat serial di Netflix yang berjudul You, di mana peran utamanya seringkali mengambil cenderamata wanita yang ia taksir, wanita yang kemudian akan menjadi korbannya, ada kesamaan di sini. Dengan hasrat dan perilaku yang menyimpang, yang aneh dari kebanyakan orang ini, namun Dennis mampu untuk menyembunyikan perilakunya ini sehingga ia di mata masyarakat terlihat normal, sopan, dan juga ramah. Di antara periode kosongnya, bahkan Dennis memotret dirinya sendiri, di mana ia akan berpakaian seperti wanita, bahkan memakai topeng wanita dan mengikat dirinya pura-pura kalau ia adalah sebagai korban. Periode kosong di sini maksudnya adalah masa di mana Dennis tidak melakukan hal kejahatan seperti membunuh. Jika ada yang beranggapan di mana psikopat memiliki nilai yang di atas rata-rata, tapi lain halnya dengan Dennis Rader. Semasa SMA, Dennis hanya memiliki nilai yang pas-pasan, dan ketika lulus SMA, ia masuk ke universitas, namun ia drop out di tahun pertamanya. Kemudian pada tahun 1966, Dennis masuk ke Angkatan Udara Amerika Serikat dan keluar lagi setelah 4 tahun, lalu bekerja di sebuah toko bersama dengan ibunya. Di tempat itu ibunya bekerja sebagai pembukuan, sedangkan Dennis ada di bagian meat, daging. Tokonya ini ada di Park City, pinggiran Wichita. Pada tahun 1971, setahun kemudian, Dennis menikah dengan Paula Deed dan memiliki 2 anak, yaitu Carrie dan Brian. Dari kesaksian kedua anaknya ini, terutama Carrie yang bahkan sempat menulis buku tentang ayahnya, Carrie mengatakan kalau ayahnya sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai psikopat. Karena secara klinis, psikopat itu menunjukkan perilaku sadistik, perilaku yang tanpa empati dan tanpa ekspresi setelah melakukan perbuatan atau ada penyesalan tentunya. Hal ini tidak tampak pada diri Dennis sama sekali. Bahkan Carrie melihat betapa ayahnya sangat terpukul ketika mendengar sepupunya meninggal. Dan bahkan Dennis Rader menangis pada saat Carrie mau menikah. Tahun 1973, Dennis pun memiliki gelar diploma bidang elektronika dan lanjut kuliah di Wichita State University hingga ia lulus tahun 1979 mendapatkan gelar sarjana sains. Setelah tahun 1973 itu Dennis mendapatkan gelar diplomanya. Tahun 1974, Dennis bekerja di perusahaan EDT System Security. Di sini ia bertugas untuk memasang alarm keamanan di perumahan tentunya. Dia bekerja sampai tahun 1989 hingga posisinya pada saat itu menjadi supervisor. Dan semasa Dennis bekerja di security system ini, di Wichita banyak sekali orang yang memesan security alarm di rumahnya, mengingat pada saat itu sedang terjadi kasus BTK, pembunuhan yang menerobos masuk ke dalam rumah. Karena di tahun inilah, di tahun 1974,
adalah pertama kalinya Dennis melancarkan aksinya. Ia membunuh 4 orang keluarga Otero, di mana tubuh mereka ditemukan oleh anak mereka yang saat itu sedang baru pulang sekolah. Jadi pada saat kejadian anaknya sedang di sekolah, dan ketika ia pulang ia menemukan orang tua serta adik-adiknya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Setelah melakukan perbuatan ini, Dennis mengirimkan surat yang memberikan petunjuk kalau ia ada menyertakan beberapa dokumen keluarga Otero ini yang disimpan di buku teknik di perpustakaan Wichita. Surat ini secara rinci menuliskan tentang detail pembunuhan keluarga Otero yang dikirim pada Oktober 1974. Lalu pada April di tahun yang sama, Dennis membunuh Catherine Bright, dan di 3 tahun kemudian, bulan Maret 1977, Shirley Van Revolt, Desember 1977, Nancy Fox, dan di awal tahun 1978 Dennis mengirim surat ke stasiun TV. Di sana ia menjabarkan secara detail pembunuhan yang pernah ia lakukan di tanggal-tanggal tersebut. Pelakunya adalah dia menyebutkan dirinya sebagai BTK Killer. Anna Williams adalah wanita yang dapat lolos dari teror itu pada tahun 1979. Pada saat itu Anna Williams usianya 63 tahun. Ia sedang berkunjung ke rumah teman-temannya, dan Dennis menunggu Anna pulang. Namun karena ia tidak sabar, karena Anna kok tidak pulang-pulang, sudah malam, maka Dennis pun kembali pulang. Dia gagal melakukan aksinya. Karena begitu banyaknya korban BTK Killer ini, maka masyarakat Wichita pun berbondong-bondong memesan sistem keamanan di rumah mereka, yang mereka tidak tahu karena justru yang memasang alarm itu adalah BTK Killer. Dennis juga pernah bekerja sebagai petugas penangkap anjing liar, dan ada seorang wanita yang bersaksi kalau ia ini merasa dilecehkan karena dia wanita dan single, dan ia melihat Dennis terlalu bersemangat dalam bekerja sehingga ia membunuh anjing tanpa sebab. Dan nampaknya memang tidak ada yang mengetahui bagaimana karakter dan sifat asli Dennis Rader, hingga Dennis Rader terpilih menjadi presiden Dewan Gereja. Yang kalau terpilih sebagai presiden Dewan Gereja di sini berarti dia adalah masyarakat sebagai pedoman, orang-orang ya setidaknya harus bertingkah laku seperti Dennis layaknya. Ibaratnya dia adalah seperti serigala berbulu domba. Ia begitu pandai menutupi perilaku sadistiknya. Pada bulan April 1985, Marin Hedges dibunuh dan ia dibawa ke gereja, lalu diperlakukan seakan-akan dia adalah pendosa dan difoto. Lalu mayatnya dibuang di antara selokan di gereja, di tempat Dennis menjadi presiden anggota dewan. Ada 2 wanita yang merasa mereka dibuntuti oleh Dennis sampai mereka meminta agar dikeluarkan surat penahanan terhadap Dennis. Dan saking takutnya mereka ini sampai mereka pindah alamat, pindah rumah. 19 Januari 91 Dennis membunuh korban terakhirnya, yaitu Dolores E. Davis, yang mayatnya ditemukan pada 1 Februari. Pada saat itu polisi, walaupun mereka berhasil mengumpulkan sampel DNA, ya walaupun dalam mengumpulkan sampel DNA ini mereka tidak melakukan announce, mereka tidak mengumumkan ke publik, tapi mereka sempat kesulitan menemukan siapa pelakunya. Maka pada tahun 2004 polisi pun mengumumkan kalau mereka akan membekukan kasus BTK Killer ini. Yang pengumuman ini dibaca oleh Dennis Rader, sehingga Dennis Rader mengirimkan pesan-pesannya ke polisi yang membuat Dennis tertangkap. Dennis Rader karena sifat narsisnya terus ingin menggaungkan nama BTK Killer, sampai ia pun nampaknya mengenal beberapa petugas polisi yang menangani kasusnya, seperti Letnan Ken Landwehr, dan profil Dennis sendiri sebagai BTK Killer dipelajari oleh agen FBI, di mana Dennis memiliki keinginan sebagai petugas penegak hukum. Dennis memiliki keinginan untuk menjadi aparat petugas hukum. Bahkan ia pernah mencoba untuk menjadi polisi, namun untungnya tidak diterima. Jadi ketika Dennis bekerja sebagai orang yang berwenang membawa lencana, sehingga memungkinkan Dennis untuk memiliki akses agar dapat masuk ke dalam rumah korban. Kalau di Indonesia sendiri memang ada beberapa kasus ya, di mana ada keterlibatan oknum di dalam melakukan kejahatan itu, yang tampaknya ini harus menjadi
PR bersama. PR untuk mereka dalam menyaring lebih banyak lagi. Maksudnya melakukan berlapis-lapis filter. Adapun wrestler, agen FBI yang sempat berkomunikasi dengan BTK Killer di tahun 1970-an itu, wrestler memprofilkan BTK Killer sebagai pria muda, belum menikah, dan mengejar karir sebagai penegak hukum. Meski asumsinya wrestler belum menikah ini nampaknya tidak begitu mengena, tapi pada saat itu BTK Killer alias Dennis baru saja menikah. Di salah satu suratnya BTK Killer sempat bertanya berapa banyak yang harus saya bunuh agar mendapatkan nama di koran dan pengakuan nasional, dan bagaimana cara polisi berhasil menangkap BTK Killer ini. Pada Januari 2005, Dennis mengirim kartu pos ke stasiun TV Wichita yang menjelaskan ada paket yang ditinggalkan di pinggir jalan. BTK juga menjelaskan adanya paket di toko Home Depot. Paket yang ditinggal di pinggir jalan itu ternyata adalah kotak serial yang berisikan dokumen-dokumen tentang pembunuhan yang ia lakukan. Yang menariknya dari rekaman CCTV itu didapat ternyata kotak serial ini sempat ditaruh di mobil pick up, yang kemudian oleh pemilik mobil pick up ini mengira kalau ada orang iseng yang menaruh kotak serial di mobilnya, dan ia pun membuang kotak serialnya begitu saja di pinggir jalan. Dan polisi yang menemukan kotak serial di antara sampah-sampah. Kotak serial serta dokumen yang ada di toko Home Depot ini yang memberi terobosan kepada polisi. Ada surat yang ditujukan kepada polisi menanyakan apakah BTK bisa berkomunikasi dengan polisi melalui floppy disk. Kalian tahu kan floppy disk seperti ini? Siapa yang masih punya, siapa masih ingat floppy disk? Tanpa terlacak tentunya, ia tidak ingin surat menyuratnya dilacak polisi. Jika bisa, BTK meminta polisi untuk memasang iklan di surat kabar di koran yang menulis "Rex, it will be okay". Polisi pun mengikuti permintaan BTK, dan di waktu yang hampir bersamaan mereka berhasil mengamati orang yang menaruh kotak serial di mobil pickup itu adalah orang yang mengendarai mobil Jeep Cherokee warna hitam. 2 minggu kemudian di stasiun TV yang lain dikirimlah floppy disk tersebut, dan polisi pun berhasil melacaknya. Disk itu berisi satu file valid yang berisi pesan "This is a test" dan serangkaian petunjuk apa yang harus polisi perbuat berdasarkan petunjuk-petunjuknya itu. Dan dari floppy disk itu ada metadatanya yang ditemukan file save by Dennis, dan terakhir disket itu dipakai di gereja serta perpustakaan Wichita. Meskipun Dennis Rader telah bersusah payah untuk menghapus jejaknya, namun ia membuat kesalahan fatal karena kebetulan printer yang ada di rumah Dennis tidak berfungsi, sehingga Dennis pun meminjam printer yang ada di gereja dan mencetak filenya, sehingga terlacaklah siapa BTK Killer itu. Dari pencarian yang simpel di search engine pada saat itu ya, didapat hanya ada satu nama Dennis di gereja itu, yaitu Dennis Rader. Dan didapat juga pekerjaan Dennis Rader sampai ke alamat rumahnya hingga mobil yang sama dengan yang ia pakai untuk menaruh kotak serial itu, di mana mobil itu atas nama Brian, anaknya. Jaksa juga meminta sampel pap smear dari putri Dennis Rader, yaitu Carrie Rader. Tes DNA yang menunjukkan kalau Carrie Rader adalah anak dari BTK Killer. Setelah penangkapannya, Dennis memberitahu kalau ia menyimpan beberapa Kipling dan beberapa bab dari buku yang ia tulis sendiri dengan judul The BTK Story. Pada Februari 2005, pada saat Dennis Rader sedang mengendarai mobilnya itu mau pulang ke rumah, pada saat itulah Dennis diberhentikan oleh agen FBI dan juga polisi. Ada polisi yang bertanya, "Mr. Rader, apakah Anda tahu mengapa Anda pergi ke kota?" Dennis Rader menjawab, "Oh, saya curiga. Kalian bisa memberitahu istri saya kalau saya tidak bisa pulang untuk makan siang. Saya rasa kalian tahu di mana saya tinggal." Jadi Dennis sendiri sudah mengetahui kalau ia akan ditangkap. Untuk kasus-kasusnya ini yang terlihat sangat sadis, Dennis dihukum penjara selama 175 tahun. Cukup lama juga ya. Dan cuma di channel gue yang membahas kasus dengan cara menganalisa dan mendetail. Kalian bisa subscribe untuk menyimak kasus-kasus berikutnya. Stay safe and stay healthy.